Pemirsa, kita telah terhubung dengan AKP Joshua Peter Krisnawan, Kasat Reskrim Polres Ngawi. Selamat sore Pak Peter. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, bagaimana awal mula kasus ini terungkap? Seperti apa kronologinya? Jadi dapat kami sampaikan, jadi kejadian ini pertama kali dicurigai oleh ibu korban yang mana ibu korban menemui korban dan mengajaknya untuk pergi ke karnaval yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Lalu sepulang dari karnaval tersebut, korban bercerita pada ibunya bahwa tidak enak badan dan merasa demam. Sehingga sepulang dari karnaval, ibu dari korban pamit kepada pelaku untuk mengajak korban berobat di Sragen. Keesokan harinya korban diajak oleh ibunya ke rumah sakit di Sragen, ke dokter umum. Kemudian dokter umum itu menyampaikan bahwa harus dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Nah, kemudian pada esok harinya, hari Selasa tanggal 27 Agustus, korban kembali diajak oleh ibunya untuk berobat di dokter spesialis kandungan, dan dokter kandungan mengatakan bahwa harus dilakukan pendampingan oleh polisi dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga mungkin dokter itu juga mengindikasi adanya dugaan tindak pidana di situ dan menyarankan ibu korban untuk melaporkan. Kemudian ibu korban melaporkan ke Polres Ngawi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus dan saat diterima oleh Piket Reskrim dan kemudian kita berikan surat untuk dilakukan visum, dan memang betul dari hasil visum kita bisa dapatkan informasi bahwa terdapat luka lecet pada daerah kemaluannya dan sudah terjadi infeksi. Baik Bapak, dalam kurun waktu berapa lama kasus pencabulan ini terjadi dan berapa kali pelaku melakukan aksinya? Jadi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kita himpun, kejadian ini sudah terjadi berulang kali, lebih dari 5 kali pelaku melakukan tindakan pencabulan ataupun persetubuhan terhadap cucunya. Baik Bapak, ini kan masih di lingkungan keluarga. Apakah tidak ada pantauan dari anggota keluarga yang lain? Jadi untuk kondisi keluarga dari korban sendiri, yang mana korban ini saat ini berusia 4 tahun, ibu dan ayahnya itu sudah bercerai. Kemudian ibunya itu tidak tinggal serumah dengan korban. Ibu dan bapaknya memasrahkan korban untuk tinggal bersama kakek dan neneknya dari ayahnya korban itu. Jadi kondisi keluarga korban memang sudah broken home dan korban hanya tinggal dengan kakek dan neneknya. Kejadian tersebut terjadi saat pelaku memanfaatkan situasi sepi dan kebetulan istrinya sedang tertidur pada malam hari. Lalu Pak, bagaimana? Apakah benar pelaku sempat mengancam korban? Iya, jadi modus yang dilakukan oleh pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka ini, saudara M, acap kali mengancam korban, cucunya sendiri, akan dibuang ke laut jika tidak menuruti permintaannya. Baik Bapak, pelaku dijatuhi hukuman berapa lama Pak? Jadi atas laporan tersebut kita telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan kita selang 4 hari, tepatnya tanggal 2 September, kita langsung bergerak cepat untuk memeriksa pelaku dan kita juga sudah tetapkan tersangka sebagaimana sangkaan pasal 81 ayat 1, junto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1, junto pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, atau pasal 46 junto pasal 8
huruf A, junto pasal 5 huruf C Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Junto pasal 65 KUHP karena perbuatannya dilakukan berulang kali. Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta diperberat sepertiga karena tindak pengulangan, dan juga diperberat sepertiga karena adanya hubungan keluarga antara korban dengan pelaku. Baik Bapak, apa pesan kepada masyarakat agar cepat melaporkan ke kepolisian jika ada potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan? Jadi saya selaku Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, STRK SIK MSC menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ngawi, apabila melihat potensi gangguan, dapat segera melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Ngawi ataupun polsek terdekat, sehingga potensi gangguan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Juga kami menghimbau kepada warga masyarakat Indonesia, apabila terhadap kejadian yang dialami sama seperti apa yang terjadi, segera laporkan kepada polisi dan jangan sampai takut untuk melaporkannya, supaya bisa cepat ditangani dan tidak terjadi ekses ke depannya. Baik, terima kasih AKP Joshua Peter Krisnawan, Kasat Reskrim Polres Ngawi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi.